Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu semangat juga ya walaupun kita belajar secara daring. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Amel tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, tapi jangan lupa ya untuk mengisi absensi lagi di Google Form yang linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Oke? Baik, Bu. Oke, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai apa sih? Masih ada yang ingat nggak? Keragaman tari, Bu. Keragaman tari, Iya, Bu. betul. Ya, betul. Mengenai keberagaman tari. Ada banyak sekali ya keberagaman tari yang ada di Indonesia. Coba sekarang siapa yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Vena tahu? Hari ini kita akan belajar mengenai apa, Ven? Tidak tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini diantaranya yang pertama, setelah membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk bahan pembuat dan keunikan dari rumah adat daerah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar beberapa rumah adat di Indonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Nah, oke, sekarang Ibu akan share PPT ya. Share screen PPT. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, coba di sini siapa yang tahu apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Saya Deska tahu? Tahu, Bu. Iya. Salah satunya yaitu tari, pakaian, senjata, bahasa, dan juga rumah adat. Iya, betul sekali, Deska. Keberagaman di Indonesia itu sangat banyak. Ada dari tari, rumah adat, bahasa, agama, senjata. Nah, coba sekarang nih, ada yang tahu salah satu contoh rumah adat dan dari mana asalnya? Saya, Bu. Angkat tangannya. Ya, silakan. Di situ ada rumah joglo dari Jawa Timur. Terus ada rumah adat Baduy dari Banten, Bu. Saya, Bu. Iya, betul, Amel. Ada rumah yang kebaya lain dari Jakarta. Iya, silakan. Iya, betul sekali, Vena. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu.
Rumah Baloi dari Kalimantan Utara. Betul. Ada yang tahu lagi? Angkat tangannya. Sudah ya? Iya. Yang tadi teman-teman kalian sebutkan itu merupakan salah satu contoh rumah adat di Indonesia. Nah, adapun pengertian dari rumah adat sendiri adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan sebagai tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah-rumah adat di Indonesia memiliki bentuk dan arsitekturnya masing-masing sesuai dengan daerah budaya adat lokalnya. Coba sekarang di rumah kalian kan sudah ada buku paket masing-masing ya. Nah, di halaman 63 ada teks bacaan rumah adat suku Manggarai. Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca teks bacaan tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah dibaca semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca ya. Coba setelah kalian membaca teks bacaan rumah adat suku Manggarai, informasi baru apa sih yang kalian dapatkan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Aku, Bu. Ya, silakan. Baruniang terdiri atas 5 lantai, yang setiap lantainya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Iya, betul sekali, Alin. Saya, Bu. Alin. Ya, silakan. Rumah gadang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter dan terbuat dari kayu dan bambu. Iya, betul sekali, Amel. Ada yang tahu? Selain Saya, itu, Bu. selain dua yang disebutkan oleh Alin dan Amel? Ya, silakan. Di Wairebo ada 7 rumah adat Manggarai, di antaranya rumah gendang atau baruniang. Iya, betul, Vena. Deska, ada tahu lagi? Ada lagi tidak, Des? Sudah ya? Atau Adik Ayu? Nah, oke anak-anak, yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi itu merupakan informasi baru yang dapat kita ketahui dari teks bacaan rumah adat suku Manggarai. Oke, sekarang di buku paket halaman 65 ada teks keragaman rumah adat Indonesia. Nah, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah-rumah adat yang dibangun. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar dari rumah adat. Yang pertama Darussalam. Ini rumah adat, rumah Krong Badek. Kemudian yang nomor 2 ada, dan selanjutnya bisa baca ya. Nanti Ibu kirimkan PPT-nya, oke? Melalui WhatsApp group. Banyak sekali ya. Ada 34 provinsi. Dan masing-masing provinsinya ini memiliki rumah adatnya masing-masing. Nah, coba sekarang Ibu ada soal menjodohkan. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Rumah gadang berasal dari provinsi mana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, betul sekali, Vena. Nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Ada yang tahu? Rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah adalah? Rumah Joglo. Iya, betul, Rumah Joglo. Kemudian nomor 3, Honai adalah rumah adat dari Provinsi mana? Papua bukan, Bu. Iya, betul, dari Papua. Kemudian ada Rumah Betang adalah rumah adat dari provinsi mana?
Ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu Bu saya. Ya, silahkan. Kalimantan Tengah, Bu. Dari Kalimantan Tengah. Yang terakhir berarti rumah adat dari Provinsi Maluku adalah Rumah Bayi Leo. Oke, hebat. Kalian hebat. Tahu semua ya. Nah, sebelumnya Ibu juga sudah mengirimkan lembar kerja kepada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya itu, kelompok yang telah kita buat sebelumnya ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi, mencari asal provinsi dan keunikan dari rumah yang gambarnya di sebelah kiri ini. Ibu beri waktu kalian selama 15 menit. Silahkan mengerjakan. Nah, sudah 15 menit nih. Sudah semua belum? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Semua ya? Sudah, Bu. Coba. Iya, bagus. Coba sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai asal provinsi dan keunikan dari rumah Bayi Leo. Silakan kelompok 1. Rumah adat Bayi Leo berasal dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keunikan rumah Bayi Leo yaitu adalah berbentuk panggung dan terbuka dengan atap berbentuk segitiga terbuat dari daun kelapa atau daun sagu. Tiangnya juga terbentuk dari batang kelapa dan lantainya dari papan. Terdapat tangga di 3 titik. Rumah Tambi merupakan rumah adat masyarakat Sulawesi Tengah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Vena dan kelompok 1. Nah, betul sekali yang disebutkan oleh kelompok 1 bahwa rumah adat Bayi Leo berasal dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Adapun keunikannya, rumahnya bukan digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan untuk kegiatan masyarakat. Kemudian berbentuk panggung dan terbuka dengan atap berbentuk segitiga terbuat dari daun kelapa atau daun sagu. Selanjutnya, tiangnya terbuat dari batang kelapa dan lantainya dari papan. Oke, coba sekarang kelompok 2 silakan perwakilannya. Ayo silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ayu ya? Ayo, maju yuk. Halo, Ayu sepertinya terkendala sinyal ya. Iya, silakan Ayu sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Keunikan rumah adat itu ada rumah adat masyarakat umum, yang kedua rumah panggung, yang ketiga rumah ukuran kecil, yang keempat beratap injuk, Bu. Iya, terima kasih untuk Ade Ayu sebagai perwakilan kelompok 2 dan juga tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi betul yang disebutkan oleh Ayu tadi bahwa rumah adat Tambi berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun keunikan dari rumah adat Tambi diantaranya berbentuk seperti krisma, kemudian berbentuk panggung yang tidak terlalu tinggi dengan atap segitiga yang berfungsi sebagai dinding luar. Di dalamnya hanya ada satu ruangan besar yang disebut lobona. Kemudian dapurnya terletak di tengah ruangan yang sekaligus berfungsi sebagai penghangat. Sebentar, ini tadi screen-nya keluar ya? Nah, sudah terlihat lagi? Terlihat, Bu. Halo? Lihat, Bu. Ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok 3 silahkan perwakilannya. Iya ya, Bu. Di sini ada rumah adat Honai. Nah, rumah adat Honai itu berasal dari Provinsi Papua.
Keunikan dari rumah Honai sendiri adalah rumahnya berbentuk bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Bu. Iya. Terima kasih Amel. Tepuk tangan untuk Amel dan kelompok 3. Sekali yang dikatakan oleh Amel bahwa rumah adat Honai berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun keunikan dari rumah adat Honai diantaranya berbentuk setengah bola sehingga tampak seperti jamur. Ini ya, setengah bola seperti jamur. Kemudian tidak memiliki jendela dan hanya ada satu pintu. Hal ini ditujukan agar dapat menghangatkan meski tidak ada jendela, di dalamnya terdapat tempat untuk menyalakan api unggun sehingga orang-orang tetap mendapatkan terang di dalam rumah. Selanjutnya, meski lantai rumahnya masih berupa tanah, tetap ada lantai atas yang terbuat dari papan untuk tidur. Selanjutnya untuk kelompok 4 silahkan. Rumah adat Tongkonan. Saya Ibu. Ya, silakan. Ibu slide-nya tidak berganti. Oh iya, sudah. Sudah, Bu. Belum, Malin? Sudah. Ya. Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan dari bangunan ini adalah bagian atap tongkongan melengkung seperti pelahu. Badan tongkonan dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Pada bagian depan, tongkonan dihiasi dengan tanduk kerbau. Dan yang terakhir, pintu dan jendelanya dibikin lebih kecil, Bu, dari biasanya. Seperti itu, Bu. Sudah. Alin. Terima kasih Alin dan kelompok 4. Tepuk tangan untuk Alin dan kelompok 4. Oke, seperti yang disampaikan oleh Alin, bahwa rumah adat Tongkonan itu berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan di antaranya memiliki 3 tingkat dengan bagian bawahnya disebut suluk banua yang berfungsi sebagai tempat memelihara ternak atau menyimpan alat pertanian. Di sini berarti ya. Kemudian di bagian tengah disebut banua sebagai kamar. Di sini banua. Kemudian di bagian paling atas yang ini disebut ratiang banau untuk menyimpan benda pusaka dan barang-barang berharga. Nah, kelompok terakhir silakan tentang rumah adat Lamin. Ya, rumah adat Lamin berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan rumah Lamin itu menonjol, terletak pada ukurannya yang besar dan panjang. Rumah Lamin panjangnya berkisar antara 100 sampai 200 meter dengan lebar 15 sampai 25 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Dengan ukuran sebesar ini, rumah Lamin bisa menampung 12 sampai 30 keluarga, Bu. Iya, betul sekali Deska dan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Betul bahwa rumah adat Lamin itu berada di Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah adat Lamin merupakan rumah panggung yang memiliki ukuran yang sangat besar dan bisa dihuni 12 sampai 30 keluarga. Bisa dibayangkan banyak sekali ya. Kemudian memiliki panjang sekitar 300 meter, sambung menyambung dengan lebar kurang lebih 15 meter dan tinggi 3 meter. Terbuat dari kayu dan dindingnya dihiasi dengan ukiran khas suku Dayak. Dapat terlihat ya di sini ada ukiran-ukiran, cantik sekali ya. Kemudian yang terakhir, rumah adat Lamin ini hanya memiliki satu tangga saja di depan saja di sini. Jadi di samping dan belakang itu tidak ada tangga lagi. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita jadi mengetahui ya ternyata begitu banyak keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Ibu, sebagai warga negara Indonesia sangat bangga sekali atas berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kalian juga bangga tidak? Bangga, Bu. Bangga, Bu.
Betul, tentu saja ya kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya untuk bangga dan menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Saya tidak, Bu. Ya, kalau oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu nanti Ibu akan mengirimkan tugas kepada kalian melalui WhatsApp group. Jangan lupa untuk dikerjakan. Tugasnya ini mandiri ya. Baik, Bu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih untuk antusiasme kalian hari ini. Jaga selalu antusiasme kalian, bahkan lebih tingkatkan lagi ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu apa? 3M, menggunakan Masker, Mencuci Mencuci tangan, jaga menjaga jarak Jaga. jauh. Jangan lupa juga untuk meminum vitamin dan memakan makanan yang sehat serta bergizi. Kalau begitu, sebelum kita sudahi kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amel, tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, kita sudah beres belajar. Sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.